Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang memahami ruang lingkup penelitian bahasa dan sastra dan pemetaan teoritis bahasa dan sastra. Adapun kelompok kami terdiri dari Fitria Febrianti dan Safina Kusumawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman penelitian bahasa dan sastra. Definisi bahasa dari Krida Laksana yang sejalan dengan definisi mengenai bahasa dari beberapa pakar lain akan didapatkan beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Sifat atau ciri itu antara lain yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, bahasa itu berwujud lambang, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat konvensional, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu bersifat universal, bahasa itu bersifat produktif, bahasa itu bervariasi, bahasa itu bersifat dinamis, bahasa itu berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan bahasa itu merupakan identitas penuturnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988, halaman 786 sampai 787, kata sastra dituliskan sebagai satu, bahasa, kata-kata atau gaya bahasa yang dipakai di dalam kitab-kitab bukan bahasa sehari-hari. Yang kedua, kesusastraan, karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lainnya memiliki ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan di dalam isi dan ungkapannya. Ragam sastra yang dikenal umum ialah roman atau novel, cerita pendek, drama epik, dan lirik. Kitab suci Hindu, kitab ilmu pengetahuan, pustaka, kitab primbon berisi ramalan, tulisan atau huruf. Dalam teori kesusastraan, Rene Wellek dan Austin Warren, Gramedia, Jakarta 1989, halaman 3, menuliskan bahwa sastra adalah suatu Dalam teori kesusastraan, Rene Wellek dan Austin Warren, Gramedia, Jakarta 1989, halaman 3, menuliskan bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah cabang seni. Sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Sastra adalah karya imajinatif. Penelitian bahasa dan sastra merupakan salah satu pembahasan yang umum digunakan dan diteliti oleh beberapa pihak. Penelitian bahasa dan sastra mencakup berbagai pembahasan seperti karya sastra, novel, cerpen, puisi, drama, dan lain-lain. Sedangkan pada bahasa mencakup fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, linguistik, dan lain-lain. Secara umum, penelitian pada hakikatnya merupakan proses, cara, perbuatan memeriksa sesuatu dengan cermat untuk mencari atau mengetahui sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti, yang hasilnya berupa pengetahuan. Penelitian juga sebagai suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Susetio 2010, halaman 4. Menurut Kamus Webstera New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Hilway dalam bukunya Introduction to Research mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode belajar yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian merupakan sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis. Penelitian meliputi pemberian definisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara,
membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis. Penelitian bahasa dan sastra pada umumnya dilakukan untuk pengembangan, menemukan, dan menguji atas kebenaran dari suatu konsep, prinsip, penelitian, kualitatif, pengetahuan. Pengumpulan data dan analisis data menggunakan metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan menguji teori. Selanjutnya, tentang pemahaman ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Jika diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi, sedangkan pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembuatan ilmu yang dikaji. Ruang lingkup dimanfaatkan untuk mengkaji suatu hal. Setiap pengkajian atau pembahasan bisa lebih terfokus dalam pembahasan dan bisa lebih terarah serta tidak pecah pada pembahasan lainnya. Menurut Kerlinger, tahun 1986, penelitian ilmiah adalah sistematik, terkontrol secara empiris dan investigasi kritis terhadap dalil mengenai dugaan hubungan antara berbagai fenomena. Kerlinger memberikan penekanan lebih dalam definisinya di atas, yaitu harus ada faktor investigasi kritis. Ini artinya seorang peneliti tidak harus yakin 100% terhadap investigasi yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan, namun juga harus memberikan sedikit kritik atau keraguan terhadap hasil investigasinya. Dengan harapan nantinya peneliti akan mencari sumber-sumber lain sebagai bahan komparasi yang mendukung hasil investigasinya, atau dengan kata lain harus menggunakan sumber eksternal agar penelitiannya semakin valid dan mampu menjawab permasalahan secara menyeluruh atau holistik. Ruang lingkup penelitian bahasa dan sastra mencakup berbagai bidang keilmuan yang diperlukan dalam mendukung penelitian bahasa dan sastra. Yang pertama, untuk bidang bahasa ada linguistik teoritis, linguistik terapan, dan linguistik interdisipliner. Dan yang untuk sastra, yang pertama ada tradisi lisan, filologi, semiotika, sastra interdisipliner, sastra murni, sastra terapan, dan sastra politik identitas. Ruang lingkup juga bisa dikatakan sebagai penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang dapat di sebuah masalah. Jika dikaitkan secara luas, juga batasan dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sesuai dengan perspektifnya, sebuah penelitian secara umum dapat dibagi dalam 3 garis besar ruang lingkup penelitian menurut para ahli. Yang pertama, ada aplikasi dari penelitian. Sesuai dengan perspektif dari aplikasi penelitian yang dilakukan, ada 2 pembagian, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni juga meliputi pengembangan, pengujian, verifikasi, dan memperjelas metode penelitian, prosedur, teknik, dan alat yang membentuk metodologi penelitian itu sendiri. Yang kedua, objektif dari penelitian.
Sesuai dengan perspektif objektif dari penelitian, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 4 kategori penelitian, yaitu penelitian deskriptif, eksploratory, korelasional, dan explanatory. Penelitian deskriptif adalah studi yang berusaha untuk menjelaskan secara sistematis suatu situasi, permasalahan, fenomena, pelayanan atau program, atau memberikan informasi tentang kondisi kehidupan suatu komunitas, atau menjelaskan sikap atau attitude yang diakibatkan oleh suatu isu dan sebagainya. Penelitian explanatory adalah penelitian yang berusaha untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana adanya hubungan antara dua aspek dari suatu situasi atau fenomena. Yang ketiga ada informasi yang dicari. Pada jenis ini dibedakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Klasifikasi kedua jenis penelitian tersebut tergantung pada 3 kriteria. Yang pertama maksud dari studi, yang kedua dengan cara bagaimana variabel diukur, dan yang ketiga bagaimana informasi dianalisa. Jika studi kasusnya untuk menjelaskan suatu situasi, fenomena, permasalahan, atau kejadian di mana informasi dibentuk menggunakan variabel diukur dengan skala nominal atau ordinal atau skala pengukuran kualitatif. Dan jika dengan analisa dilakukan untuk membangun variasi dari situasi, fenomena, atau permasalahan tanpa mengkuantitasikannya. Deskripsi tentang situasi yang terobservasi dari kondisi kehidupan komunitas atau bagaimana opini atau pendapat masyarakat terhadap suatu isu misalnya adalah 2 contoh dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif jika informasi yang diperoleh dari studi tentang fenomena, situasi, permasalahan atau isu dibentuk utamanya dalam variabel-variabel kuantitatif dan jika dianalisa dimunculkan dalam magnitud dan dari variasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safina. Yang selanjutnya adalah pemahaman pemetaan teoritis. Definisi pemetaan yang dirumuskan dalam Kamus Bahasa Indonesia menekankan ungkapan perasaan dalam bentuk gambar, tulisan, peta, dan grafik. Secara umum, pengertian teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan sesuatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya. Dari definisi di atas, pemetaan teoritis adalah proses penyajian sebuah bentuk dari pemikiran dan pola pikir yang akan melandasi atau mendasari seseorang melakukan sebuah penelitian. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.